Ya, kita masuk di ayat ini ya, 18. Kita boleh baca ya. Ya 18 ya. 17 kemarin kita udah. 18. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan dan mereka akan menjadi kenyang pada hari kelaparan. Sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa, musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput, mereka habis lenyap bagaikan asap. Ya, kita berdoa untuk perenungan malam ini. Kiranya Tuhan menolong kita. Ya Tuhan, tolong perenungan ini dari Mazmur 37 ini, Tuhan tolong kami untuk kami bisa berjalan di jalan-Mu, mendengarkan firman-Mu, terus menggeluti hidup kami, supaya hidup kami bisa lebih baik, bisa lebih berkenan di hadapan Engkau. Demi nama Yesus, amin. Di ayat 18, ayat 17 kita udah tahu ya kemarin apa dikatakan Tuhan menopang orang-orang benar gitu ya. Salah satu perbedaan orang fasik dan orang benar adalah Tuhan itu menopang gitu ya. Tuhan itu menopang orang-orang benar, Tuhan tidak menopang orang-orang fasik. Bahkan orang fasik itu dipatahkan ya, tidak ditopang ya. Ada lagunya ya, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya gitu ya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Sebenarnya apa ya, perbedaan kita dengan orang-orang fasik itu bukan karena kita lebih hebat gitu ya. Kita sama-sama bulu yang terkulai gitu ya, tapi kita bulu yang terkulai tidak dipatahkan gitu. Tapi orang-orang fasik adalah bulu yang terkulai yang dipatahkan gitu, tanda kutip ya. Kita sama-sama orang berdosa kok, sama-sama orang fasik, sama-sama orang berdosa loh. Bukan kita orang-orang berdosa yang kita dibenarkan ya. Mereka juga orang-orang berdosa tapi tidak dibenarkan gitu ya. Bedanya itu. Di sini ayat 18 dikatakan Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Jadi gini ya, pengenalan Tuhan itu bukan hanya terhadap orang-orang yang fasik gitu ya. Kita udah baca orang-orang fasik akan ditertawakan Tuhan, pada harinya akan dihukum dan seterusnya gitu ya. Ya itu something gitu ya. Tapi di sini juga something gitu ketika Tuhan mengatakan bahwa orang-orang saleh yang Tuhan kenal juga gitu. Tuhan tuh mengenal jalan-jalan kita, mengenal milik pusaka dia gitu ya. Milik pusakanya itu dia mengenal selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Saudara tahu gak kenapa dikatakan di ayat 19 ya? Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Tahu gak kenapa? Jawabannya ya, karena mereka udah mendapatkan malu pada saat ini dan mereka sudah mendapatkan kelaparan pada saat ini gitu. Yang saya maksud bukan kelaparan rohani, bukan kelaparan jasmani, tapi kelaparan rohani gitu ya. Yang saya maksud juga bukan kemaluan menjadi malu jasmani gitu ya, tapi malu rohani gitu ya. Maksudnya gini, ketika sekarang orang-orang ikut fashion, tren dan seterusnya, orang-orang benar itu kita kan disuruh mengikut Tuhan dan seterusnya gitu. Kita seperti apa nih orang, kayak gaptek banget nih orang maksudnya. Ini orang bukan berarti orang Kristen gak boleh belajar teknologi dan seterusnya. Bukan. Maksudnya gini, lu kayak orang jadul deh hari gini masih ngomongin Tuhan. Itu kan gitu ya. Lu masih percaya Tuhan, lu masih jadul banget kayaknya. Ini udah zaman teknologi gila di mana Google bisa buat segalanya. Lu masih percaya Tuhan gitu kalau ada Tuhan. Kita seperti kayak dipermalukan gitu ya di hadapan dunia ini. Terus kita bukan hanya dipermalukan ya, terus kita adalah orang-orang yang kelaparan gitu. Orang-orang kelaparan akan Tuhan gitu ya. Maka kita akan dikenyangkan gitu ketika hari Tuhan itu datang gitu ya. Pertanyaannya adalah, saudara itu kelaparan gak hari ini? Saudara itu merasa dipermalukan gak? Saudara itu merasa kelaparan akan Tuhan gak gitu? Kalau saudara gak merasa kelaparan akan Tuhan, saudara bukan orang-orang yang akan dikenyangkan pada waktu Tuhan datang gitu ya. Itu gak cocok dengan identitas saudara gitu, nggak cocok dengan identitas kita gitu, yang tidak kelaparan kita tidak akan dikenyangkan. Saudara paham ya? Kenapa mereka akan dikenyangkan? Karena mereka saat ini kelaparan gitu ya. Kenapa kita akan dikenyangkan? Karena saat ini kita kelaparan. Pertanyaannya adalah, apakah kita kelaparan akan Tuhan nggak gitu? Apakah saudara mencari Tuhan seperti saudara sedang kelaparan gitu? Pertanyaan itu ya saudara, yang harus direnungkan. Di ayat 20 dikatakan, sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa, musuh Tuhan seperti keindahan pada padang rumput. Mereka habis lenyap bagaikan asap. Bayangkan saudara, orang fasik ya
dengan segala kemegahannya dan seterusnya gitu, bisa berbuat curang, berbuat jahat dan seterusnya gitu ya. Dia nggak perlu menantikan Tuhan dan seterusnya, tapi lenyap gitu aja kata Tuhan, lenyap bagaikan asap gitu ya. Ayat 21, orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Berarti orang-orang benar ini mungkin orang-orang yang ini ya bahkan dicurangi oleh dia gitu. Saya udah bahas di video kedua mungkin atau ketiga ya. Kita hidup di dalam dunia yang bagaimana ya, orang curang mencurangi, jahat menjahati, tapi kita tidak boleh menjahati mereka gitu. Kita tidak boleh mencurangi mereka gitu. Kalau kita menjahati mereka atau mencurangi mereka, kita sama aja dengan mereka kan gitu ya. Gimana ya? Ya ini dengan cara menjadi pengasih dan pemurah gitu ya. Saya nggak bisa Pak menjadi pengasih dan pemurah. Iya, semua orang nggak bisa pasti. Yang membuat kita bisa adalah kita punya topangan Tuhan gitu. Pasti semua orang nggak bisa. Tapi yang membuat kita bisa adalah kita punya topangan dari Tuhan ya. Dan kita kenapa sih kita bisa melakukan itu juga ya, karena ada rasa lapar yang besar akan Tuhan gitu. Kelaparan rohani itu ada gitu ya, sehingga kita diperbarui sehari demi hari. Kita mungkin hari ini melakukan kesalahan, tapi ya kita ketika merenung dan kita bertobat kembali dan seterusnya, itu ada pembaruan kembali gitu ya. Kita bukan orang-orang yang baik gitu, bukan orang yang hidupnya ini ya, bahkan Injil itu bisa didekati itu bukan dengan orang-orang yang baik ya, bukan dengan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tahu dirinya bahwa dia sampah masyarakat, bahkan itu sampah kehidupan ini gitu ya, orang-orang yang gak berguna lagi ya. Ada netizen katakan kalau di YouTube gitu ya, tetaplah berkarya meskipun tidak berguna gitu. Waduh, itu kejam sekali ya. Tapi satu sisi itu ada benar gitu ya, maksudnya tanda kutip ya, itu netizen lagi ngomong buat ngatain orang gitu. Tapi satu sisi benar, kita tuh adalah orang-orang yang gak berguna gitu, tapi tetaplah berkarya gitu. Kita adalah orang-orang yang gak berguna, tapi tetaplah berkarya dengan topangan Tuhan gitu ya. Kita orang-orang yang gak berguna ini gitu. Injil tuh bisa dekati oleh orang-orang yang tidak berguna gitu ya. Kalau saudara tahu ya, beberapa tahun lalu lah ya, di Jepang itu justru ya tentu bukan Jepang seluruhnya di beberapa bagian di Jepang gitu ya, yang bisa mendekati Injil ya adalah orang-orang yang lemah. Bahkan di situ dicap sebagai orang-orang lemah, orang-orang yang nggak punya pengharapan lagi dalam hidup ini, maka dia pengharapan oleh Tuhan gitu ya. Itu beda sekali ya dengan Injil kemakmuran yang kita tuh punya pengharapan yang besar. Bukan saudara, kita tuh kita tuh dipungut Tuhan gitu ya. Kita tuh dipungut Tuhan gitu ya, dari kita tuh orang-orang yang gak berpengharapan, sampah dunia ini, orang-orang yang ditolak, orang-orang yang pinggiran gitu ya. Saudara mungkin merasa saya nggak begitu Pak, saya baik hidupnya gitu. Ya udah, Injil bukan untuk saudara memang gitu ya. Maksudnya di sini tuh lebih menyatakan kesadaran kita gitu, bukan soal hidup kita tuh begitu atau enggak gitu. By the way, siapa sih orang dalam hidup ini yang benar-benar nggak begitu gitu? Injil tuh bisa didekati oleh orang-orang yang mengerti Injil gitu, orang-orang yang disentuh Tuhan gitu. Saudara memang misalnya hidup saudara baik-baik saja, tidak saudara saya nggak narkoba, saya nggak gitu. Iya benar gitu, tapi saudara ketika didekati oleh kemuliaan Tuhan, saudara minder gak sih gitu? Tuhan ini lebih besar dari saudara, lebih mulia dari saudara yang hina ini gitu. Saudara kalau didekati presiden gitu yang lebih besar dari saudara kalau tahu diri aja ya monggo Pak, lebih minder gitu. Saudara didekati Tuhan gitu yang mulia dan seterusnya, kok saudara bisa nggak menyatakan diri saudara brengsek gitu? Saudara nggak bisa menyatakan diri saudara bajingan gitu. Mungkin saudara nggak pernah melihat Tuhan, mungkin saudara nggak pernah tersentuh hatinya terhadap Tuhan. Itu tanda dari saudara tidak pernah bertobat dan tidak pernah menyerahkan diri pada Tuhan ya. Tanda dari saudara juga tidak perlu kenal Injil, dan bukan hanya tidak perlu, saudara tidak pernah bisa kenal Injil sebelum saudara mengetahui bahwa diri saudara tuh terpisah dari Injil ya. Diri saudara itu ya, diri kita itu sebenarnya jauh dari Injil, dan kita butuh Injil gitu ya. Kita butuh Injil Tuhan. Kiranya ini dapat buat kita terus bertobat gitu ya. Kita menjadi orang-orang yang lapar akan Tuhan gitu ya. Jadi orang-orang yang biarin saya dipermalukan dunia ini demi Tuhan dan seterusnya gitu ya. Tentu harus berhikmat dan seterusnya, bukan menjadi dipermalukan dalam arti kita sendiri yang mempermalukan diri, bukan, tapi ini berhikmat dan seterusnya. Memang perjalanan Injil itu panjang sekali saudara nggak bisa mengerti dalam 1 hari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, bertahun-tahun. Saudara harus mendengarkan firman Tuhan, berjalan, mempraktekannya dan seterusnya ya.